Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adipati Virus, yaitu sebuah channel yang membahas informasi seputar batu virus. Virus Tibet kuno, budaya dan keberadaannya. Virus benar-benar tertanam dalam budaya Tibet dalam berbagai cara. Kata itu muncul sebagai bagian dari sebutan berbagai dewa dan dewi kuno. Ini juga merupakan atribut dari banyak dewa yang meliputi warna tubuh, pakaian, dan peralatan mereka. Sebuah simbol ilahi utama kewanitaan di Tibet kuno adalah batu virus. Upacara diberikan saat lahir dan dijaga dengan hati-hati sepanjang hidup. Virus dalam konteks ini tidak berarti semua elemen yang mengandung virus, melainkan bisa juga benda sakral lainnya yang menunjukkan warna biru atau hijau sebagai simbol dari jenis kelamin perempuan. Saat kematian, batu virus digunakan sebagai alat ritual penguburan utama dalam membantu wanita mencapai surga leluhur. Dalam budaya Tibet, ada banyak wadah eksternal untuk jiwa yang membantu mendukung kehidupan manusia. Virus yang dianggap pucat atau gelap yang tidak sedap dipandang dianggap sebagai tanda penyakit yang menimpa pemiliknya. Dalam teks ritual pemakaman kuno Dunhuang, virus yang terkelupas atau retak digunakan sebagai metafora untuk kematian. Karena itu, orang Tibet selalu menangani virus dengan hormat, karena virus rentan terhadap kepribadian pemakainya. Permata virus diberlakukan dengan kasih sayang dan dianggap sebagai makhluk hidup. Jika warna dan kilaunya ingin dipertahankan dan ditingkatkan. Para penggembala dan petani di Tibet selama berabad-abad mengenakan hiasan kepala bertahtakan virus. Di Purang, hiasan kepala seperti tanduk ini disebut gecung. Kerah berhias karang yang diikatkan di leher disebut skekpuk. Dan penutup bertahtakan permata yang tergantung di belakang adalah ganlek. Di Drokpa, wilayah Sumpa, bagian dari hiasan kepala di atas kepala disebut pecung. Sedangkan ekor panjang bertabur dengan virus, karang, dan ornamen lain yang panjang ke belakang adalah lenju. Di Ladakh, Rutok, dan Guge, hiasan kepala disebut perak. Dari semua penutup kepala ini, virus versi Ladakh menampilkan jumlah virus yang terbesar. Di wilayah Guge, Gar, dan Gekye, hiasan kepala berhiaskan virus, koral, dan benda berharga lainnya disebut patruk. Ini juga merupakan nama tiara bercabang yang dikenakan oleh wanita dengan status sosial yang lebih tinggi di Lhasa. Beberapa wanita Kham di Tibet Timur mengenakan sepotong besar virus tepat di atas dahi, yang disebut sebagai bunga.
Virus juga biasa dimanfaatkan untuk ornamen sebagai perhiasan dari cincin dan anting-anting untuk ikat pinggang perak. Dalam pengobatan Tibet, virus yang diproses secara khusus digunakan untuk mengobati keracunan, membersihkan darah, dan menyembuhkan demam, penyakit mata, dan gangguan hati. Secara tradisional untuk mencegah keracunan. Sampai-sampai bahan cangkir minum kaum bangsawan memiliki ornamen virus dengan emas terpasang di dalamnya. Kualitas gemolok virus di Tibet. Jenis khusus virus Tibet kacang yang berwarna hijau, drukar yang berwarna biru dengan garis keputihan, yumar berwarna hijau kemerahan, dan matangyu biru dengan kualitas yang sangat bagus. Ada 4 sumber utama virus di Tibet. 1 adalah pegunungan Gangkar di Tibet Barat, yang lain di dekat Kamdo, dan 2 lagi terletak di sekitar Batang dan Derge, yaitu di wilayah Tibet Timur. Namun saya tidak dapat memastikan apakah salah satu dari wilayah pertambangan ini masih memproduksi virus hingga saat ini. Seperti diketahui, orang Tibet saat ini sangat menghargai apa yang disebut virus biru, tanpa cacat atau matriks yang terlihat di atas semua jenis lainnya. Secara umum, semakin hijau virus dan semakin mengganggu metriknya, semakin rendah nilai batu tersebut. Demikianlah sedikit informasi tentang virus Tibet kuno dan keberadaannya. Semoga saja bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.